Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian masih tetap ceria, masih tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketemu lagi dengan Bu Reni. Masih dengan seni budaya, tetapi kali ini materi kita adalah seni musik. Wow, pasti kalian suka apa yang namanya music. Oke ya. Musik pada dasarnya merupakan bunyi yang diungkapkan melalui ritme yang teratur dan melodi yang indah. Tetapi sebelumnya jangan lupa kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita masih tetap diberikan kesehatan ya selama pembelajaran kita ini. Baik, silahkan kalian berdoa membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, amin ya robbal alamin. Baik, kalian sudah berada di depan alat komunikasi kalian, berada di depan komputer kalian. Siap-siap mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan tentang menyanyikan lagu secara solo. Ya, solo itu kalian harus tahu. Solo itu apa? Oh, itu Bu kalian nama daerah. Bukan, karena kita membahasnya adalah seni musik. Yang berhubungan dengan seni musik adalah lagu secara solo. Solo itu artinya tunggal atau sendiri. Ya, hari ini mengandung pengertian lagu yang dinyanyikan oleh satu orang. Kan ada lomba biasanya lomba vokal solo atau gitar solo. Berarti dimainkan hanya oleh satu orang. Nah, jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Ada beberapa ya jenis penampilan yang sering kita lihat di televisi maupun secara langsung di sebuah panggung, bahwa ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD, atau juga ada yang tampil dengan lengkap, lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Nah, semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Kenapa? Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda pula. Jadi di setiap jenis penampilannya. Nah, jenis penampilan solo atau tunggal itu seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana karena tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama aja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat, sangat bergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Ya enggak? Coba kalian amati deh penampilan vokal secara solo dari media televisi maupun di internet. Kemudian kalian tulis nanti tanggapan kalian seperti apa pada penampilan tersebut. Oke, itu next ya nanti ya. Kemudian yang kedua, setelah jenis penampilan vokal atau solo ataupun tunggal, yang kedua adalah materi vokal. Nah, vokal itu merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat atau apapun. Jadi setiap manusia itu mempunyai vokal yang berbeda-beda. Batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang itu disebut dengan ambitus suara. Jadi kita memiliki warna suara yang berbeda dengan si B. Si B memiliki warna suara yang berbeda pula dengan si C dan seterusnya. Nah, bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Mengapa? Karena adanya getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Nggak mungkin dong pita suara itu sama antara Bu Reni sama kalian. Pita suara kita sama. Ya, ternyata memang berbeda. Nah, dari perbedaan inilah maka akan dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini kalau dilatih dengan teknik vokal yang benar, maka akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Ya, itu baru warna suara. Selanjutnya adalah wilayah nada. Kemampuan seseorang di dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan itu seseorang mempunyai jangkauan wilayah nada yang berbeda. Jadi setiap orang itu punya wilayah berbeda sesuai dengan ketebalan suara yang dimiliki dan juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Ya, jadi ada yang mencapai nada tinggi, tapi ada pula yang hanya menjangkau nada-nada rendah sampai sedang. Nah, karena kemampuan manusia itu untuk menjangkau wilayah nada itu disebut dengan ambitus. Ingat ya. Jadi ambitus adalah kemampuan manusia
dalam menjangkau nada. Ya, ada pembagiannya di dalam ambitus itu. Yang pertama adalah wilayah nada untuk anak-anak. Suara anak-anak itu berbeda. Jadi dibedakan antara suara tinggi dan suara rendah. Kemudian bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa itu dibedakan menurut jenis kelaminnya. Jadi suara perempuan dibedakan menjadi 3, yaitu sopran. Sopran itu tinggi, kemudian mezzo-sopran, kemudian alto itu rendah. Mezzo itu sedang dan alto itu rendah. Nah, suara orang dewasa pun pada pria dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenor, itu suara tinggi pria, kemudian bariton suara sedang pria, dan kemudian bass itu suara rendah pada pria. Coba deh kalian amati mengenai teknik vokal ini, kemudian kalian buat pertanyaan, materi, kemudian coba kalian tukarkan dengan teman nantinya ya. Itu hanya untuk kuis saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tugasnya yang sudah tadi Ibu sebutkan, Ibu sampaikan ya. Jadi kalian membuat 5 buah pertanyaan mengenai materi vokal yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian kalian mulai mempelajari atau mendengarkan lagu-lagu secara solo ya, yang dimana penyampaiannya itu dinyanyikan secara tunggal. Baik, sampai sini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian masih tetap menjaga jarak, masih tetap dengan social distancing ya. Jangan keluar rumah apabila tidak diperlukan sekali. Baik, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.